Hari ini, dunia sebenarnya tidak butuh khotbah. Seperti saya khotbah hari ini, sebenarnya orang dunia tidak mau dengarkan. Yang butuh dengarkan firman kan Bapak Ibu yang sudah lahir baru. Haus akan Tuhan dengar firman saya. Mana mungkin orang dunia mau dengerin khotbah saya. Apalagi khotbahnya keras begini. Apalagi kelihatan kalau Kristennya Kristen radikal seperti ini. Mana mau orang dunia mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi firman yang saya sampaikan ini kebanyakan yang mendengarkan adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dunia hari ini membutuhkan praktek hidup kekristenan yang real menjadi contoh kehidupan sehari-hari. Kekristenanmu tidak akan memiliki kuasa dan otoritas. Kekristenanmu akan menjadi biasa-biasa saja kalau tidak memberikan dampak kepada orang dunia. Orang dunia itu ingin melihat yang membedakan orang dunia dengan anak-anak Tuhan itu adalah karakter dan kelakuannya. Percuma saja kita ini memiliki agama Kristen, rajin ibadah, tapi kalau kelakuan kita seperti orang dunia itu percuma saja. Orang-orang dunia ingin melihat, oh ternyata orang Kristen itu berbeda kehidupannya, karakternya, kelakuannya, sikapnya itu berbeda. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia, artinya pengikut Kristus, orang yang mencontoh kehidupan Yesus Kristus, kelakuan, sikap, perbuatannya mencerminkan perbuatan Yesus Kristus Tuhan. Harusnya kekristenan kita ini mencerminkan kehidupan seperti kehidupan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, harusnya kita mencerminkan perbuatan Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita hari ini, kekristenan kita hanya kekristenan sekedar agama, sekedar rajin ke gereja tanpa memberikan dampak. Bahkan kalau kekristenan kita itu hanya sekedar agamawi, akan menjadi percuma. Kekristenan yang dibutuhkan adalah kekristenan yang menghidupin firman setiap hari, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ketemu orang di pasar, ketemu orang di kantor, ketemu orang di pabrik, ketemu orang di jalan, akan kelihatan dari reaksimu, perbuatanmu, sikapmu, kelakuanmu akan mencerminkan yang berbeda. Tapi kalau kehidupan kita ini sama dengan orang dunia, cara ngomong kita, cara kita bersikap, cara kita berpikir, reaksi kita, semua tindakan kita itu nggak jauh beda dengan orang dunia, ya orang dunia tidak akan melihat perbedaannya. Yang menjadi pembedanya adalah kita ini memiliki sikap dan karakter Yesus Kristus Tuhan. Makanya semua orang Kristen harus mengalami kelahiran baru dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, kekristenanmu hanya sekedar agama tanpa memiliki kehidupan. Kalau kekristenan sekedar agama tanpa memiliki kehidupan, engkau tidak akan memberikan dampak apa-apa. Tapi malah akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Pinter ngomong, nggak pinter ngelakoni, nggak pinter hidupin. Kekristenan kita itu harus kalau ngomong firman, ya praktek hidupnya seperti firman. Kelakuannya firman. Orang bisa ngelihat. Siapa yang bisa ngelihat? Orang di sekitarmu, keluargamu, teman kantormu, bosmu. Harus bisa melihat Kristus melalui hidupmu. Kalau tidak, akan menjadi percuma. Saya ini sebagai hamba Tuhan harus ngomong apa adanya, sekalipun sakit di telinga. Tapi ini realita kehidupan kekristenan akhir zaman harus benar-benar memiliki dampak dan otoritas. Memiliki kuasa, bobot, memiliki pengaruh. Siapa yang membuat pengaruh? Siapa yang membuat hidup kita berkualitas? Ya kita sendiri harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita harus diubahkan seperti yang Tuhan mau. Jangan hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya sendiri. Kalau hidup kita ini nggak memberi dampak pada orang lain, artinya ada yang salah dengan kehidupan kita loh. Kalau hidupmu itu tidak mempengaruhi orang-orang di sekitarmu, membawa kepada orang-orang sekitarmu kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, itu artinya ada yang salah dengan hidupmu. Apalagi kalau hidup kita ini jadi batu sandungan buat orang lain, buat keluarga, buat teman, buat sahabat, buat saudara, dan lain sebagainya. Kalau jadi batu sandungan artinya ada hal yang perlu diperbaiki. Ada hal yang perlu diubah dan harus bertobat di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kehidupan kita akan terus sama terus. Tidak berubah. Yang perlu berubah itu kita. Yang tidak berubah itu Tuhan. Dari dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Kasih setianya, anugerahnya, kemurahannya, berkatnya, urapannya tetap sama. Kita harus berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana caranya berubah? Yang kau harus memberikan diri hidupmu, diproses, dibentuk, dipakai seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau bersihkan hidupmu dari hatimu, dari kedalaman hidupmu yang dalam, yang tersembunyi itu Tuhan mau beresin.
Tidak ada yang tersembunyi, hal yang buruk dan jahat yang harus dibiarkan, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Kehidupan kita real, manifestasinya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sekarang buka sebentar di Matius pasal yang kelima, yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, kita ini adalah garam dunia. Yang akan menggarami dunia, memberikan rasa yang berbeda kepada dunia. Bapak Ibu, kalau kita ini makan ke restoran, dan makanannya hambar dan tawar, kita nggak akan balik loh ke restoran itu. Bahkan kita panggil manajernya atau panggil pelayannya, dibilang minta garam, karena ini makanannya hambar. Bayangin kalau hidup Bapak Ibu itu hambar, nggak memberikan rasa yang berbeda dengan orang sekitarmu. Kalau hidupmu nggak memberikan rasa nyaman, rasa nikmat, rasa bahagia kepada suamimu, kepada pasanganmu, pada keluargamu, pada anak-anakmu, berarti ada yang salah dengan hidupmu. Engkau bukan garam, engkau garam yang tawar, nggak ada nilainya lagi. Garam yang tawar tuh nggak berguna sama sekali, harus dibuang dan diinjak-injak. Seperti pohon yang tidak carang, pohon yang tidak mengeluarkan buahnya harus ditebang dan dibakar ke dalam api, dimusnahkan. Tapi untung Yesus itu masih punya kasih karunia. Kalau hari ini didapatin, hidupmu itu menjadi tawar. Orang lain nggak bisa menikmati rasa manis, nggak menikmati rasa bahagia, nggak menikmati kedamaian dengan hidupmu. Berarti ada yang salah dengan hidupmu. Masih perlu bertobat dan berubah. Masih ada kasih karunia Tuhan hari ini. Coba cek nih, masing-masing saya selalu cek. Saya sering tanya sama istri saya, engkau bahagia nggak nih punya suami seperti saya? Saya harus buat hidup saya itu seperti yang Tuhan mau. Dan saya harus membuat istri saya bahagia dengan kehidupan saya. Saya akan menjadi hamba Tuhan yang percuma kalau istri saya nggak bahagia hidup dengan saya. Apa yang saya khotbahkan, apa yang saya hidupin itu adalah ngomong kosong, ngomong palsu. Saya nggak menjadi hamba Tuhan penipu. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang apa adanya. Ngomong kebenaran apa adanya. Kalau Bapak Ibu saya yang dengerin khotbah saya tersinggung, nggak usah dengerin. Cari khotbah yang lain. Pendeta yang lain kan banyak. Nggak usah datang ke gereja, datang ke ibadah gereja yang lain. Saya tidak mengumpulin penggemar. Saya mau nyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun tidak enak. Karena itu tugas saya sebagai hamba Tuhan. Karena suatu hari saya akan bertanggung jawab dengan semua apa yang saya ajarkan, semua apa yang saya khotbahkan. Saya sering tanya sama istri saya, "Hani, engkau bahagia nggak punya suami sama saya?" Ternyata dia senyum-senyum dan cengar-cengir saja. Dan saya masih terus belajar sampai hari ini membuat orang di sekitar saya itu bahagia dengan hidup saya loh. Secara alami tentunya, saya nggak akan menjilat atau segala macam. Saya mau tunjukin bahwa hidup saya yang diubah Tuhan ini memberikan dampak buat istri saya. Mereka menikmatin Tuhan, keluarga saya menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Saya pingin semua orang bisa menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Bapak Ibu juga harusnya sama. Coba ditanyain pasanganmu yang sudah menikah itu, bahagia nggak dengan hidupmu? Tanyain yang belum menikah pada orang tuamu, bahagia nggak dengan hidupmu? Coba sesekali ngobrol dengan bosmu, bangga nggak dengan kamu sebagai pegawainya? Kalau didapati masih jadi batu sandungan, sering nyakitin, perlu berubah kita ini. Kita tuh perlu berubah, saya pun sampai hari ini perlu berubah kok. Hidup kita nggak bisa tawar. Hidup kita harus memberikan rasa yang berbeda, rasa kerajaan Allah. Cita rasa kerajaan, cita rasa yang para raja inginkan. Apa itu? Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kasih, perhatian, dan lain sebagainya. Kita harus memiliki karakter yang berbeda. Karena kita adalah anak-anak kerajaan yang harus menunjukkan nilai kerajaan kepada dunia. Bahwa kita ini memang real berbeda. Karena apa? Ada Yesus di dalamnya. Engkau jadi orang Kristen, katanya mau Kristen, rajin ke gereja, tapi kelakuanmu sengak, nyakitin, bencekno, jelain, kepahitan, dendam. Ya percuma saja, hidupmu menjadi hambar dan tawar. Isinya pahit, bukan kemanisan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, kalau garam itu menjadi tawar, nggak ada rasa lagi. Dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak-injak. Kalau hidup kita ini udah tawar. Bayangin, ada beberapa orang yang sakit hati, kepahitan dengan hidup masa lalu, hidupnya jadi tawar loh. Dingin. Ada beberapa orang hidupnya dingin dengan Tuhan, dingin dengan sesama. Kasihnya sudah menjadi dingin, tidak ada gelora. Apalagi gelora dengan Tuhan. Ngelihat karena sering disakitin pasangannya, sakitin orang lain jadi dingin kok.
Orang model kayak begitu itu seperti garam yang tawar. Kalau nggak bertobat, nggak balik kepada Tuhan, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Makanya hidup kita harus memberikan rasa yang berbeda kepada orang lain. Rasa yang berbeda kepada dunia. Karena kita adalah garam dunia, harus menggarami, memberikan rasa yang nikmat, rasa yang gurih, rasa yang sedap, rasa yang bisa membuat orang lain bisa menikmati Tuhan tentunya. Kalau tidak, ada yang salah dengan kehidupan kita. Ada yang salah dengan hatimu. Makanya hati kita ini, saya sering ngomong, semua khotbah saya kan ngomongin masalah hati dan karakter. Karena kalau itu beres, hidupmu akan memancarkan kehidupan. Kenapa sih orang nggak bisa memancarkan kehidupan? Karena hatinya keruh, hatinya kotor, hatinya pahit, hatinya penuh luka, hatinya penuh dendam. Sehingga kemuliaan Tuhan tidak terpancar di hidupnya. Tidak terpancar kemuliaan Tuhan, isinya sakit hati, luka batin, dan kekecewaan. Dan orang model kayak begini, apa bisa menjadi berkat? Ngelihat saja kita berketemu orang-orang model begini aja, kalau ngomongnya itu sengak, ngomongnya itu nyakitin, ketus, kejem, nggak bisa punya empati, ngelihatnya dari sisi jelek, sisi buruk yang dilihatnya. Orang-orang yang kayak begini nih, kalau melihat orang lain tuh dari sisi jelek, yang jelek aja diomongin. Bahkan kalau itu cari kan ngerti hamba Tuhan, itu bahkan dengerin khotbah, dicari sisi jeleknya pengkhotbah tersebut. Karena apa? Hatinya terlalu pahit. Kalau hati kita ini terlalu pahit, kita nggak susah sekali melihat dari sisi manisnya loh. Karena pahit, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cicipin, semuanya pahit. Karena apa? Hatinya itu penuh kepahitan. Itu perlu dibuang dulu. Perlu pertobatan tuh, perlu komitmen dengan Tuhan, perlu kekuatan Roh Kudus itu. Kalau tidak, dia akan mahitin orang lain. Orang yang pahit hatinya, dia akan mahitin orang lain. Harusnya hidup kita jadi garam, memberikan rasa yang berbeda, rasa yang nikmat, rasa yang lezat, karena ada Tuhan di dalam kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Harusnya hidup kita itu menarik dilihat orang, bukan malah enak orang lihat kita. Ngelihat kelakuan kita jadi jenuh, males. Kalau orang lain tuh komplain dengan hidup kita, itu perlu koreksi diri lo kita ini. Makanya bersyukur kalau ada orang-orang yang mengasihi engkau dan mereka negur, nasihatin. Itu bersyukur mereka adalah orang yang mengasihimu. Jangan malah dimusuhin. Kalau ada orang kritik, itu bagus sekali itu. Itu sebagai obat supaya kita tuh belajar, hati kita tuh murni di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Jangan kalau ada orang membenci malah ikut-ikutan pengen membalasnya. Biarkan saja kalau orang mengkritik, menasihatin, terima. Kalau kita yang salah, kita berubah. Kalau kita benar, jalan terus saja, nggak usah dimakan perkataannya. Karena kita harus belajar berubah terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kristen artinya Christ-like, seperti Yesus. Kita harus menyerupain Yesus, karakternya, kelakuannya, sifatnya. Bahkan Tuhan janji otoritas dan kuasanya diberikan kepada kita. Coba cek selama ini, hidup kita itu memiliki otoritas apa tidak, memiliki kuasa dan pengaruh apa tidak. Kenapa kok hidup kita nggak memiliki pengaruh? Ya, iya punya Pak pengaruh, tapi pengaruh buruk, ya itu artinya perlu bertobat. Kita ini mempengaruhi orang lain harusnya kepada Yesus Kristus. Saya dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan untuk ngomong kebenaran. Harusnya Bapak Ibu yang dengar kebenaran itu diubahkan ke arah Yesus Kristus. Bukan untuk semakin dekat dengan saya. Buat apa dekat dengan saya? Menurut saya banyak kelemahan dan kekurangannya. Dekat sama saya, orang yang dekat sama saya sering ngomelin tuh. Saya ngomongnya ketus dulu malahan. Apa yang dekat-dekat saya? Nggak perlu dekat saya. Kamu perlu dekat dengan Tuhan. Kita dekat-dekat dengan hamba Tuhan buat apa? Kita tuh perlu dekat dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan narik jemaat, narik orang lain untuk dekat dengan dirinya, itu ada yang salah gitu. Jauhin hamba Tuhan seperti itu. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai, namanya juga hamba Tuhan, dipakai penyambung lidah Allah. Karena nggak semua hamba Tuhan juga dipakai penyambung lidah Allah. Bahkan jadi penghibur jemaat banyak. Ngomong yang manis-manis dan lain sebagainya, itu mau urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya ngomong apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sekalipun Bapak Ibu dengarnya tidak enak, saya akan sampaikan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu nggak enak di telinga, harus disampaikan. Karena kebenaran yang kita ketahui suatu hari, kebenaran itu akan memerdekakan kita loh. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kita harus jadi terang dunia. Satu jadi garam, memberikan rasa yang berbeda. Sekarang kita jadi terang. Terang harusnya menerangin kegelapan. Terang di tempat terang itu tidak berguna. Tapi terang di tempat gelap itu akan memiliki dampak dan otoritas yang berbeda. Banyak hari ini orang jadi terang di gereja. Orang di gereja udah terang semua kok.
turun ke dunia yang orang-orang gelap sana. Melayani orang-orang, tapi di gereja juga banyak orang yang hidupnya dalam kegelapan, itu perlu diterangin juga sih. Tapi harusnya kita terjun kepada dunia, ditempatkan kita di mana, ditempatkan marketplace, di pekerjaan, di kantor, dan lain sebagainya. Kita harus jadi tenang di sana. Jadi dampak besar buat mereka, menerangi hati mereka. Makanya perlu sekali yang hati kita itu di dalam ini harus beres dulu. Kalau di dalam kita ini beres, dipenuhi Tuhan, dipenuhi firman, penuh firman, keluar kita perlu firman. Yang keluar dari mulut kita juga firman. Dan kita menjadi dampak besar buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita ini ada terang, kalau kita menerangin, kemanapun kita Tuhan bawa, kita akan menjadi terang. Menerangin banyak hal yang tersembunyi. Semua kejahatan kalau ada kita ditelanjangin. Karena apa? Kita memiliki terang. Bukan untuk menghakimi tentunya, untuk menerangin bahwa orang itu semakin dekat dengan Tuhan. 15 lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau hati kita itu penuh terang, ada kebenaran firman, perlu bertobat sungguh-sungguh setiap hari. Bapak Ibu harusnya kalau dengar firman saya yang keras begini ini, Bapak Ibu harus ngambil komitmen untuk berubah setiap hari, dimurnikan sama seperti Yesus. Saya pun yang dengar aja sering kali dengar khotbah saya sendiri sering tertemplak dan perlu bertobat saya. Bapak Ibu juga harus mengalami yang sama ini. Semakin hari semakin dimurnikan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau di dalam kita ini murni, bersih, kudus, suci, ada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu ditempatkan dimanapun juga, di tempat gelap, di tengah hutan, Tuhan akan munculkan. Kalau di dalam kita ini ada berlian permata, sekalipun kau ditempatkan tersembunyi, tidak berharga, tempat yang tidak dilihat orang, karena engkau berharga, Tuhan akan munculkan bahwa ada nilai, ada bobot, ada hal yang mulia yang akan dipandang, dipakai untuk hal yang mulia. Berlian ketika dibuang di kubangan babi atau di kotoran atau dimanapun juga di selokan, dia tetap berlian. Ketika dicuci dia tetap berharga loh, karena dia berharga. Pada dasarnya mulai nilai dan berharga. Kita pun juga sama harusnya. Kalau ada kemuliaan Tuhan, ada terang dunia, ada terang kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, kita ditempatkan dimanapun orang bisa melihat, oh beda ya ini orangnya. Ini orang ini berbeda. Kita berada dalam lingkungan orang-orang dunia yang najis dan kotor, yang mulutnya jahat pun, kita nggak ikut-ikutan, tapi kita bereaksinya, ngomongnya berbeda, orang akan ngelihat. Orang dunia itu nggak butuh khotbah, yang butuh khotbah itu Bapak Ibu. Supaya imanmu dibangkitkan, supaya imanmu itu bertumbuh dalam Kristus, supaya engkau tuh tahu proses Tuhan, supaya engkau tahu bayar harga di hadapan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Orang dunia itu butuh melihat kelakuanmu, karaktermu, sikapmu, reaksimu. Orang dunia akan lihat, bener nggak orang Kristen tuh reaksinya seperti Tuhan, atau reaksinya seperti orang dunia, atau reaksinya seperti iblis. Orang dunia akan lihat, pantau terus. Bahkan pasanganmu juga akan melihat reaksimu kok. Mau lihat kekristenan kita yang sejati, karakter kita yang sejati adalah reaksi kita pertama kali waktu menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi impitan. Bapak Ibu ketika nyetir di jalan simpel deh, dipotong orang, dipotong angkot, atau orang nyetirnya sembarangan, apa ya reaksi keluar dari mulutmu pertama kali? Itu menunjukkan kamu seperti apa. Atau Bapak Ibu difitnah, dituduh, dicaci maki orang, reaksi yang pertama kali keluar dari mulutmu itu seperti apa? Atau ngeliat pasanganmu selingkuh, berzina gitu. Reaksimu pertama kali itu akan menentukan kamu kekristenan itu levelnya seperti apa. Itu tidak bisa dipungkirin. Nah orang dunia melihat itu. Orang dunia makanya saya bilang orang dunia itu nggak bakalan dengerin khotbah saya. Ya mungkin kalau lihat di YouTube salah ketik muncul saya didengerin. Oh ini siapa sih ngomong kayak begini? Mungkin salah dengerin. Sekali dengerin tertarik, yuk bisa dengerin terus. Tapi kalau denger nyari saya dengerin apa yang saya sampaikan kayaknya itu jarang ya. Ada tapi jarang. Karena orang dunia nggak mungkin datang ke toko buku hari ini banyak yang tutup. Cari Alkitab, pengen belajar, ada ya beberapa, nggak sebanyak. Tapi rata-rata orang dunia pengen ngelihat karakternya orang Kristen itu berbeda. Bukan ke tetanggamu pengen ngelihat hidupmu, bagaimana sikapmu, perlakuanmu, caramu memperlakukan mereka. Mereka lihat seperti anak-anak Tuhan, mencerminkan anak-anak Tuhan, mencerminkan anak-anak terang, mencerminkan garam dunia, atau mencerminkan siapa? Orang dunia menanti kita melihat
reaksi kita, karakter kita. Kita ini menghidupi nilai kerajaan Allah atau nilai kerajaan iblis terbukti dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Itu tidak bisa dibohongin. Makanya karakter, kelakuan, perbuatan, sikap, perkataanmu akan menunjukkan kamu itu seperti apa. Pengikut Kristus yang sejati, orang yang bertobat, atau orang yang duniawi, atau orang pengikut setan. Ketahuan persis. Selama ada kemuliaan Tuhan, dan kita cari Tuhan, sungguh-sungguh hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nyari Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak ada yang sempurna. Saya pun juga masih disempurnakan. Bapak disempurnakan terus. Dan kita berjalan dalam kesempurnaan hari ke hari. Berjalan sama Tuhan. Kita belajar firman. Ada terang Tuhan. Orang akan melihat pelan-pelan. Ngelihat kita berbeda. Sikap kita, perlakuan kita, cara kita ngomong. Orang bisa melihat. Oh, ini orang benar-benar menghidupi nilai kerajaan. Mereka baru-baru tanya, penasaran, kamu tuh kok berbeda, kamu tuh apa, ngalami apa, kamu kok ngadepin masalah, reaksimu kok berbeda, kamu apa rahasianya? Yes, kesempatan kita ngomong tentang Tuhan. Kamu tuh kok orangnya bahagia terus, kelihatannya nggak punya masalah. Sekalipun kita punya masalah kan kita nggak perlu gembar-gembor, apalagi doa di media sosial. Memangnya yang pemilik media sosial itu Tuhan kan? Gimana? Banyak orang salah berdoa, orang Kristen juga salah. Kalau orang dunia berdoa di media sosial itu urusannya dia karena mereka nggak ngerti kebenaran. Tapi orang Kristen berdoa di media sosial untuk apa? Itu tandanya kamu tuh orang Kristen nggak ngerti kebenaran. Kok berdoa di dalam kamarmu, berdoa jerit sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Berdoa di media sosial hanya pingin dilihat, diperhatikan orang, betapa merananya kamu, betapa perlu dikasih ini kamu, perlu perhatiannya kamu. Itu orang yang egois. Kita harus jadi Kristen yang waras, memiliki nalar, memiliki cara pandang yang berbeda sesuai yang Tuhan mau. Jangan gila seperti orang dunia. Kita harus berbeda. 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita harus bercahaya di depan orang loh. Di Korintus dijelaskan, kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa terselubung. Orang lain bisa ngelihat terang-terangan. Oh bener ya, ini orang loh, beda loh. Aku tuh kalau deket kamu tuh tenang. Kamu ngomong itu aku tuh seneng dengerinnya. Karena apa? Ada hikmat, ada bobot dan kuasanya. Saya pernah ketemu dengan orang cantik. Cantik sih, dandanannya cantik. Tapi ketika ngomong isinya sampah semua. Harusnya ketika kita ngomong yang keluar dari mulut kita itu hikmat, pengertian, pewahyuan. Yang orang itu diberkati, dijamah, disentuh karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita ngomong yang keluar itu hikmat dan pengertian, orang itu nyaman dekat kita. Orang itu diberkati melalui hidup kita. Bukan orang dunia harus melihat kehidupan yang real, nyata. Hidup kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Harus terang bercahaya. Bukan kita tonjol-tonjolin. Kita pakai pemutih muka kita supaya bercahaya. Tidak seperti itu. Kita pakai baju putih gitu. Supaya terang kita bercahaya. Kalau baju putih hatimu busuk, tetap aja busuk. Pakaian tidak akan merubah yang di dalam. Hanya sering menipu penampilan luar pakaiannya. Kalau hatimu suci, yang keluar dari mulutmu juga suci. Sikap dan perbuatanmu suci. Kekristenan itu bukan bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berdandan biar kelihatan suci dan kelihatan agamawi. Menipu kebanyakan, palsu. Kekristenan adalah kehidupan yang di dalam ini yang diubah Tuhan dulu. Baru manifestasinya keluar. Otomatis mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang bisa ngelihat. Hari ini, benar nggak Tuhan bisa ngelihat, orang lain bisa ngelihat Tuhan melalui hidupmu? Benar nggak pasanganmu bisa ngelihat Tuhan melalui hidupmu? Melalui caramu ngomong, caramu memperlakukan, caramu bersikap, caramu berkata-kata. Ini masih awal tahun ini, kita mesti belajar menata hati, menata hidup nih. Ke depannya jauh lebih baik nih. Ini modal dasar untuk kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan ini. Dengerinnya memang nggak enak, bagus nggak enak. Kalau engkau tersinggung, puji Tuhan. Artinya manusia rohmu sehat, perlu makanan-makanan yang keras untuk semakin mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan saatnya dimanja-manjain. Kita harus menggenapi akhir zaman. Rencana Tuhan kita genapi dan kita didapatin finish well. Sampai mencapai garis akhir dan didapatin kita berkenan di hadapan Tuhan kok.
Nggak ada caranya Kristen main-main hari ini. Kristen yang satu kaki di dunia, satu kaki di Tuhan. Sekalian ikut dunia, kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Harus ada kesungguhan hati. Biar orang itu bisa ngelihat Tuhan. Hari ini ke gereja, pulang gereja mulutnya jahat. Buat apa? Bisa berbahasa roh nyembah 40 km per jam, tapi di sisi lain bisa maki orang. Apa gunanya? Dari satu sumber tidak akan bisa memancarkan dua mata air yang berbeda. Kalau nggak bening ya keruh. Kalau nggak tawar ya pahit. Coba lihat nih, yang memancar dari keluar mulutmu itu apa? Yang keluar dari mulut kita itu apa kebanyakan? Coba dicek masing-masing. Sesekali itu pakai handphonemu untuk rekam seharian penuh. Dicek nih, kita kebanyakan ngomong apa? Ngomong jelek, ngomong buruk, menggerutu, ngomel, atau yang lain. Itu akan mencerminkan yang di dalam isi hatimu itu seperti apa. Kalau di dalam hatimu isinya firman dan kebenaran, hikmat dan pengetahuan, yang keluar juga pengetahuan, hikmat dan pengertian. Harusnya yang keluar seperti itu. Orang kan bisa ngelihat. Orang itu bisa ngelihat Tuhan di dalam kehidupan kita, ngelihat reaksi kita. Ngelihat reaksi kita. Beberapa hari ini saya ngelihat orang pindahan ketika dia berurusan dengan security marah-marah dengan merasa membenarkan diri. Saya pikir ini orang kan horor model kayak begini. Semuanya tempat kan mulai peraturan. Harusnya coba cek dulu. Kan kalau kayak begitu kita ngelihat sekilas kan memalukan. Apalagi kalau orang Kristen ya, marah-marah di jalan, ngomel, bertengkar di jalan, maki-maki orang, mulutnya kasar, kan bikin malu. Tidak mencerminkan Tuhan itu. Masa ada kerajaan surga isinya maki-maki orang, musuhin orang, jelekin orang. Itu ciri manifestasi dari kerajaan iblis itu. Kekristenan kita kan dilihat orang setiap hari. Bagaimana cara kamu parkir mobil, bagaimana kamu mengendara mobil, bagaimana cara kamu berdandan, bagaimana cara kamu ngomong, bagaimana cara kamu memperhatikan orang, menghargai orang lain, bersikap. Itu kan semuanya ngambil keputusan, itu kan semua orang bisa lihat nih. Ini orang bijaksana atau orang yang gegabah. Ini orang yang benar-benar sabar, penuh kasih sayang, atau orang yang cembrono dan ceroboh. Ini orang cinta Tuhan atau benar-benar cinta setan atau penuh kedagingan. Kan orang bisa lihat. Coba tanya pasanganmu tuh. Tanya anakmu, tanya istrimu. Benar nggak didapatin udah benar di hadapan Tuhan? Saya sering kali koreksi sama istri saya. Dan sering banyak dikomplain, artinya saya perlu bertobat. Ternyata saya belum jadi suami yang terbaik. Dan saya harus berubah, saya akuin itu. Saya perlu berubah. Saya berdoa Bapak Ibu juga harus berubah. Semakin didapatin berkenan di hadapan. Saya, kerinduan saya, tujuan utama saya ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Itu membahagiakan saya buat saya. Gak ada yang lain. Saya ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa juga Bapak Ibu ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Kalau kita kerjakan capek, kerja pagi, pulang malam, jempalitan, doa segala macam, tapi fokus buat diri sendiri, dan ujungnya nanti ditolak Tuhan, kan gak ada gunanya. Karena banyak orang tuh fokusnya pada diri sendiri, melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri, supaya pingin dihargain, pingin dihormatin, pingin dilihat orang, pingin diakuin orang. Buat apa kalau diakuin orang suatu hari ditolak Tuhan? Saya percaya kalau kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dengan kemurnian, ketulusan hati, hasilnya itu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau dasar yang kita lakukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, supaya dapat penghargaan dan pengakuan, dihormatin, dan dihargain orang lain, kita bisa mengorbankan banyak orang dengan segala macam. Orang banyak terluka dengan sikap, karena fokus kita pada diri sendiri. Kalau fokus kita untuk Tuhan, untuk tujuan Tuhan, orang lain akan diberkatin Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu harus menunjukkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya bisa mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Orang lain bisa melihat perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari kok. Orang dunia nggak butuh bahasa rohmu. Orang dunia nggak butuh penyembahanmu buat di kamarmu. Penyembahanmu buat engkau dengan Tuhan di kamar doamu. Dengan pelayananmu. Baru kalau mau pelayanan di gereja perlu penyembahan tuh. Tapi waktu kau hidup di dalam dunia marketplace, orang dunia nggak butuh itu. Butuh ngelihat
hasil dari kamu menyembah, hasil kamu praktek berdoa, waktu praktek dengerin firman Tuhan, waktu kamu saat teduh melakukan kebenaran firman itu, orang dunia pengen ngelihat praktek hidupnya dari perbuatan, kelakuanmu, mencerminkan anak Tuhan atau bukan. Simple kan? Kita ini orang dunia itu perlu melihat kita kok. Harus melihat Tuhan melalui hidup kita. Orang dunia harus melihat Tuhan melalui hidup kita. Manifestasi dalam daging kita ini. Tuhan itu harus manifestasi melalui daging kita. Sehingga orang di sekitar kita itu merasakan Tuhan yang manifestasi melalui hidup kita. Merasakan Tuhan yang berkata-kata melalui mulut kita. Merasakan karakter Tuhan yang berada dalam karakter kita. Kita itu kan harus sampai ke sana levelnya. Orang lain harus diberkati melalui hidup kita. Orang lain harus dipulihkan melalui hidup kita. Orang lain harus dijamah Tuhan melalui hidup kita harusnya. Bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Karena fokus kita bukan diri kita, fokus kita untuk Tuhan. Supaya orang lain diberkati, dijamah. Karena apa? Kita memiliki agendanya Tuhan, bukan agenda kita sendiri. Kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Makanya untuk sampai ke sana, yang di dalam hatimu perlu diberesin. Sikap hatimu, masa lalumu, kelakuanmu, karaktermu yang buruk, jelek, harus dibuang. Saya kadang heran dengan kelakuan orang Kristen ya. Sudah rajin ke gereja, bahkan pelayanan, sering maki-maki orang lain, jelekin orang lain, dan merasa benar sendiri. Saya pikir mereka ini hamba Tuhan atau hamba daging. Saya juga sering kali cek hati saya ini. Benar nggak hati saya ini di hadapan Tuhan? Tuhan, kalau hati saya nggak benar, beresin hari ini. Mendingan hari ini aku berurusan dengan Kau daripada suatu hari nanti aku udah mati baru berurusan dengan Kau. Nanti urusannya ribet Tuhan. Beresin hatiku kalau didapati busuk, jelek, kotor dan najis. Cabut sampai ke akar-akarnya, aku siap Tuhan. Seringkali memang dicabut beneran dan gak enak itu. Saya berdoa, Bapak Ibu juga harus ngalami yang sama. Dibawa, diproses, dibentuk, dimatikan keinginan dagingmu, kemauanmu. Sampai kehendak Tuhan yang benar-benar manifestasi. Makanya kalau engkau mengalami proses peremukan dagingmu, kematian penyaliban dagingmu, jangan protes, nikmatin saja. Diam, gak usah komplain, nikmatin saja. Gak usah cari kambing hitam, nikmatin saja. Karena tujuan akhirnya supaya hidup itu terlihat kemuliaan Tuhan yang memancar dan orang dunia bisa melihat bahwa hidupmu benar-benar diubahkan Tuhan. Saya berkata seperti ini, kekristenan kita akan menjadi percuma dan sia-sia. Ibadah kita akan menjadi percuma dan sia-sia kalau orang dunia nggak melihat Kristus melalui hidup kita. Karena kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Harusnya garam dan terang dunia itu mendampai orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan. Apalagi orang yang nggak kenal Tuhan itu harus benar-benar melihat Tuhan melalui hidup kita. Melihat Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Itu penting. Tapi kalau hidup kita sudah tawar, hambar, nggak ada rasa, nggak ada guna. Apalagi kalau hidupmu hari ini ngadepi masalah aja udah tawar hati. Disakitin orang tawar hati, bagaimana bisa menjadi terang dunia? Disinggung sedikit udah marah, pingin balas. Dilukain sedikit udah kepahitan. Bagaimana menjadi terang dunia? Orang-orang model kayak begitu jadi garam yang tawar, yang tidak ada gunanya lagi, dibuang dan injak-injak. Sampai dia bertobat kembali, baru Tuhan bisa pulihkan. Kalau tidak, percuma jadi sia-sia. Makanan kalau nggak ada garam itu tawar. Restoran yang masakannya tawar ya nggak akan laku. Bahkan kamu bikin Indomie yang simpel aja, nggak ada garamnya, tawar, kamu nggak akan makan. Hidupmu kalau nggak menjadi garam, memiliki rasa yang nikmat, yang orang lain bisa nikmatin Tuhan melalui hidupmu, artinya kau tawar. Dan perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Terangmu kalau nggak memancar kepada orang dunia, akan menjadi sia-sia. Jangan jadi terang di tempat terang, gak ada gunanya. Jadi terang di tempat gelap sana. Turun ke dunia sana. Ke praktek ke dunia, tunjukin bahwa kamu menghidupin kebenaran firman Tuhan. Orang lain bisa melihat Kristus melalui hidupmu dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Orang lain diubahkan melalui hidupmu. Praktek hidup hari-hari itu.
di tetanggamu, di keluargamu yang gak kenal Tuhan, di kantormu, di pabrikmu yang gak kenal Tuhan. Tunjukin bahwa kita adalah orang yang berbeda. Kita adalah terang yang menerangi hati mereka dalam kegelapan. Jangan jadi orang Kristen malah tidak menunjukkan terang, malah menunjukkan dari sisi gelapnya. Banyak orang malah kepahitan. Saya tidak peduli hamba Tuhan besar atau hamba Tuhan kecil. Kita harus bertobat kok setiap hari di hadapan Tuhan, supaya didapati nanti kita itu bersih, kudus, tak bercacat celah, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Murni. Hari ini saya berdoa kita mengalami, benar-benar mengalami Tuhan. Kehidupan kita itu memiliki kehidupan yang berbeda, memiliki dampak yang berbeda. Ini masih baru awal tahun. Kita harus lakukan sepanjang tahun ini dengan perjalanan bersama Tuhan, jadi berkat besar bagi banyak orang. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hidupmu akan menjadi dampak bagi dunia. Tidak hanya di tempat kerjamu, tidak ada lingkunganmu, tidak ada di keluargamu. Suatu hari kau dibawa ke bangsa-bangsa jadi berkat besar. Jadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi terang buat orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mendampakin orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Menjadi berkat buat mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dimulai hari ini. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, memiliki komitmen dengan Tuhan, dan hidupmu tidak berhenti pada fokus pada diri sendiri, tapi saya berdoa suatu hari hidupmu akan dipakai pelayanan ke bangsa-bangsa, jadi berkat. Pelayanan kan gak harus jadi pendeta, bisa dipakai jadi pendeta, hamba Tuhan, penginjil, tapi juga dipakai dalam dunia marketplace, memiliki dampak yang besar, memberikan nilai kerajaan Allah buat orang dunia. Saya berdoa itu. Saya berdoa orang yang mendengarkan firman ini dipakai Tuhan tanpa terkecuali. Hatimu benar-benar disentuh Tuhan. Hatimu benar-benar ditarik kepada pusat kehendak Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus sedang bekerja buat hatimu, melembutkan hatimu, membawa dalam pusat kehendaknya supaya nama Tuhan dipermuliakan. This real jadi terang dan jadi garam. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan nama Tuhan disebut atas hidupmu. Berikan dampak besar. Berikan dampak besar. Bahkan beberapa orang yang dipakai dengan pelayanan kesembuhan, saya percaya ini udah akhir zaman, kita harus kerja double. Makanya setiap hari saya sampaikan firman. Bapak Ibu kan rajin dengerin firman. Saya pikir gampang nyampaikan firman setiap hari. Hampir setiap hari yang disampaikan berbeda lagi. Karena saya perlu berdoa, jerit sama Tuhan, mesti ngomong apa. Kalau enggak, Bapak Ibu dengerin saya bosen. Enggak ada bobot, enggak ada kuasanya, enggak ada nilai. Ngapain? Bapak Ibu kan banyak pendeta ya. Tapi kan enggak semua pendeta mau dengerin khotbahnya kan. Bapak Ibu kan perlu dengerin khotbah yang diurapin Tuhan. Ini saya butuh itu Bapak Ibu. Percuma saya ini khotbah cuap-cuap kalau apa yang saya khotbah enggak diurapin. Khotbah yang diurapin adalah khotbah yang udah dihidupin. Dan pengkhotbahnya sudah diremukkan Tuhan. Diremukkan sampai remuk-remuknya, bangkit bersama Roh Kudus, itu khotbahnya diurapin pasti. Dan tentunya hamba Tuhan yang diurapin Tuhan adalah hamba itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hatinya pasti dimurnikan. Tidak mau hidup sembarangan, tidak mau hidup sembrono. Dan saya berdoa dibangkitkan hamba Tuhan yang powerful. Hari ini saya ngelihat generasi muda banyak dibangkitkan jadi hamba Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, karena ini udah momennya, waktunya Tuhan. Kita menggarami dunia. Kita menjadi terang buat dunia. Supaya nama Yesus dipermuliakan di antara segala suku bangsa. Amin. Berjalan terus bersama Tuhan. Berjalan terus. Berkobar-kobar terus bersama Tuhan. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu dan kekuatanmu. Berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Dan nama Tuhan dimuliakan atas hidupmu. Amin. God bless you.